وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواlah amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh kepada ajaran beliau al-Islam sampai kita meninggal dunia. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampai kepada hadis nomor 187. Hadisnya berbunyi, Anin Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Masalul qaimi fi hududillah Masalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumis tahamu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim naju wa naju jami'an. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang hamba atau satu kaum yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggar hukum-hukum Allah, yaitu seperti sekelompok orang yang menaiki atau berada di atas suatu kapal ya, dengan mengundi sehingga sebagian mereka ada yang tinggal atau berada di bagian atas dan sebagian lainnya berada atau di bagian bawah. Ketika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, maka mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, seandainya kami membuat lubang pada bagian kami ini ya, dan dengan begitu kami tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kami, ketika mereka orang-orang berada di atas membiarkan apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang di bawah, niscaya mereka semua akan binasa. Tetapi apabila mereka bisa mencegah keinginan tersebut, niscaya mereka selamat dan semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah sekalian, hadis ini luar biasa. Ya, pelajaran yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan kita di dunia ini ya. Orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Jadi di dunia ini akan selalu ada dua kelompok ini. Ada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan ada orang-orang yang suka melanggar larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita melihat ya peradaban manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, maka
ketika orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah ini berkuasa, ya, jadi tidak semua orang itu taat kepada hukum-hukum Allah. Pasti ada, meskipun sebagian kecil, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, suka melanggar hukum-hukum Allah itu berkuasa, maka akan selalu ada Allah menyimpan atau menyediakan atau menjaga sebagian umat ini adalah orang-orang yang taat kepada hukum-hukum Allah. Dan begitulah silih berganti sepanjang zaman, ya, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat akan selalu begitu. Nah, hanya saja dua kelompok ini sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi satu, ya. Jadi tidak ada pernah orang baik semuanya, tidak ada, atau jelek semuanya, tidak ada. Nah, ini maka ketika ada dua kelompok ini, orang-orang yang taat kepada hukum Allah dan ada orang-orang yang tidak taat kepada hukum Allah, maka disitulah muncul atau terjadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang-orang yang taat kepada hukum-hukum Allah mengajak kepada orang-orang yang tidak taat kepada hukum-hukum Allah untuk melakukan kebaikan, untuk kembali taat kepada Allah. Dan sebaliknya, ternyata orang-orang yang membenci atau yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka pun juga menyerukan agar orang-orang itu tersesat. Nah, inilah golongan, maka ada di dalam Al-Quran Hizbullah wa Hizbus Syaitan, golongannya Allah dan golongan syaitan. Jadi dua kelompok ini sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi satu. Ada, dipergilirkan oleh Allah Subhanahu. Dan inilah kenapa kemudian di dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam disyariatkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang pertama. Kemudian masih dalam pembelajaran yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW dari hadis ini memberikan gambaran bahwa kehidupan kita ini diibaratkan, jadi dua kelompok tadi manusia itu diibaratkan oleh Rasulullah berada pada satu safinah, satu kapal, ya. Jadi satu bahtera, kan bahasa kita kapal, ya. Nah, kapal itu dia berjalan atau yang dikendarainya itu di atas laut, dari satu dermaga menuju ke dermaga yang lain. Jadi kita kalau belajar tentang kapal, ya, jadi kapal itu dari satu tempat dia berlayar di atas permukaan laut untuk menuju ke dermaga yang dituju. Maka ini adalah gambaran bahwa hidup kita ini adalah seperti di atas bahtera ini. Ada tempat kita bertolak, asal usul kita, dan ada tempat kita nanti yang dituju. Dan selama perjalanan itu, ya, ini Rasulullah memberikan gambaran kapal, kok bukan kendaraan. Ya, zaman dulu belum ada kereta api atau pesawat terbang. Kenapa yang digambar Rasulullah kapal? Nah, ternyata orang-orang yang berada di atas kapal ini tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depannya. Karena apa? Kadangkala kapal itu ketika laut tenang, dia akan berjalan dengan tenang. Jadi maka seluruh penghuninya pun akan menjadi tenang, ya, tidak terjadi kegaduhan, tidak khawatir, tidak genting. Nah, pada saat seperti itu suasana, ya, di kapal itu tenang. Sama ketika kita hidup, ya, safina itu dalam bertetangga, bermasyarakat, ya, bernegara, bahkan menjadi komunitas dunia ini. Ketika dunia itu dalam kondisi tenang, maka tidak terjadi permasalahan yang ini. Permasalahan itu muncul justru dari
manusianya. Nah, ini luar biasa. Nah, sehingga di sini disebutkan ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk, manusia yang taat kepada Allah dan manusia yang tidak taat kepada hukum Allah. Nah, demikian juga ketika suatu ketika kapal itu mengalami di depannya ada badai, ya, ada angin kencang, ada gelombang tinggi, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh isi kapal. Jadi orang-orang yang berada di kapal itu akan terkena imbasnya, ya. Sebagai contoh yang saat ini kita alami, ada pandemi. Ini seperti badai yang sedang kita alami bersama-sama, ya, di kapal kita yang kita naiki sekarang. Badai itu berpengaruh kepada semua yang berada di dalam kapal itu. Nah, dan di dalam kapal itu ada orang-orang yang baik, ada orang yang tetap berpegang pada hukum-hukum Allah, ada juga orang-orang yang tidak baik, orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Mereka memanfaatkan situasi, kondisi untuk kepentingan pribadinya. Inilah gambaran, jadi luar biasa. Dan gambaran itu adalah kapal, karena memang di gelombang itu, di tengah lautan itu tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi. Ini kapal luar biasa. Demikian juga di dalam kalau skala kecil, ya, di dalam rumah tangga, maka di rumah tangga itu ada kitab, ya, yang jadi panduan. Ada kitab namanya Safinatun Najah, ya, bahtera rumah tangga, kapal rumah tangga. Ini di situ juga di dalam rumah tangga juga sama dengan kapal. Setiap hari-hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada orang yang mungkin pada saat menikah dia anak orang kaya, menjadi orang yang kaya raya, tetapi suatu ketika di tengah perjalanan pernikahannya tiba-tiba bangkrut usahanya, misalnya miskin. Atau yang tadinya memulai dengan kondisi ekonomi pas-pasan, kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Kemudian setelah kaya muncul berbagai masalah, ya, dan sebagainya. Jadi inilah kehidupan kita itu diibaratkan seperti kapal oleh Rasulullah, karena memang suasana seperti itu. Ya, kalau yang sudah pernah naik kapal itu, ya seperti itu. Di kapal itu seperti itu. Saya pernah naik kapal tapi belum sempat berlayar, ya, naik terus turun lagi. Nah, ini kapal seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan gambaran. Hadis ini cukup luar biasa. Kenapa? Karena bagaimana Rasulullah SAW bisa menggambarkan tentang kapal, padahal beliau tinggal, ya, berada di tengah padang pasir, ya. Mungkin kalau ditanya Rasulullah pernah naik kapal kah, gitu kan, ya, belum, kita kesulitan mencari hadis tentang bahwa Rasulullah pernah naik kapal. Tapi beliau bisa memberikan gambaran dengan jelas kondisi orang yang berada di kapal, ya. Ini luar biasa. Ini hadis yang menuntut keimanan kita. Jadi ini gambaran. Maka Rasulullah memberikan gambaran itu, kapal itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Dan memang kapal itu, kalau kapal ukurannya besar, itu memang begitu, biar nampung banyak orang, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Kalau kapal sekarang itu tidak cuma dua, bagian atas bawah, ada bertingkat sampai 4, ya. Apalagi kalau kapal penumpang, gitu, ya, deknya itu sampai 4 bahkan 5, dan 5 tingkat. Nah, ini luar biasa. Dan ada bagian di bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Tapi Rasulullah menggambarkan dengan sederhana, ini ada 2 bagian. Jadi ada bagian bawah, ada bagian atas. Dan gambaran Rasulullah, kapal itu terbuat dari kayu, ya, karena bisa dilubangi, ya. Kalau kapal sekarang pakai besi, ya, plat, ya, tidak susah dilubangi, ya. Nah, Rasulullah memberikan pelajaran yang kedua, yaitu adalah bahwa setiap saat ada orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah, ini adalah orang-orang yang baik.
dia ditempatkan pada bagian atas. Jadi orang yang baik, dan ternyata memang terbukti kalau kita naik kapal penumpang itu biasanya kalau yang harganya mahal VVIP itu deknya di atas, yang di bawah itu bayarnya ekonomi. Artinya memang tingkatan ininya memang tingkatan ekonomis ya. Kalau yang atas itu, nah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah digambarkan oleh Rasulullah, dia berada pada posisi bagian atas. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada mereka itu kedudukan yang tinggi. Dan ini sunatullah. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh, orang yang taat kepada Allah diberi kedudukan yang tinggi. Ya. Kemudian adapun orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan Allah, dia didudukan atau ditempatkan di tempat yang rendah. Nah, kemudian disinilah kewajiban seorang yang berilmu, kewajiban seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar dia melakukan ibadah, bukan sekedar dia taat kepada Allah saja, dan bukan sekedar dia beribadah melakukan amal-amal soleh saja, tetapi ada kewajiban yang lain, yaitu ketika orang-orang yang berada di bawah ini ingin melakukan perbuatan maksiat, ini baru keinginan ya. Jadi di hadis ini disebutkan kalau ada orang yang berada di bagian bawah memiliki keinginan untuk minum, dia harus melewati bagian atas, dan itu akan menurut mereka akan mengganggu. Nah, tapi kalau tidak begitu, mereka punya pemikiran, wah daripada mengganggu, tidak enak, kan kelihatannya baik ini, lebih baik kita melobangi kapal saja, kita nggak usah naik ke atas, kita bisa mengambil air dari laut. Nah ini menjadi hukum, ini baru keinginan, jadi belum realisasi. Nah ketika ada keinginan seperti ini, kemudian orang-orang yang bagian atas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan tidak mencegahnya, maka yang terjadi pasti mereka semua akan tenggelam. Nah ini itulah kemudian ya orang-orang yang pelajaran yang berikutnya adalah, jadi orang-orang yang berilmu ini juga harus memperhatikan, atau orang berilmu, orang kaya, orang yang mampu, orang yang taat kepada Allah, ini juga harus memperhatikan realitas sosial orang-orang yang berada di bawah, masyarakat miskin, masyarakat yang kurang terpelajar, masyarakat yang ilmunya kurang. Jadi ternyata memang kalau kita melihat realitas yang ada, banyak kemaksiatan ya, banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang nyata itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di kalangan menengah ke bawah. Jadi judi misalnya, judi ini memang ada segelintir orang yang menjadi bos besarnya, tetapi yang banyak melakukan perbuatan itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, ini banyak sekali. Maka segelintir ini ya, kalau baru keinginan saja sudah harus dicegah ya, apalagi kalau betul-betul sudah dilakukan, harus segera diberantas. Jadi kalau ada orang yang berniat melakukan kemaksiatan, harus segera dicegah ya, apalagi dia sudah melakukan perbuatan maksiat, harus segera dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, bukan orang itu saja yang celaka, tapi semuanya akan menjadi celaka. Nah, jadi ini resiko bagi orang-orang yang tahu ya, kemudian tidak mencegah orang untuk melakukan perbuatan
maksiat, kemungkaran, maka resikonya semuanya akan tenggelam, semuanya akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nah kemudian ya, yang ketiga harus kita pahami ya, bahwa setiap perbuatan maksiat, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap syariat-syariat Allah ini, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang membahayakan. Membahayakan bukan diri mereka sendiri, tapi membahayakan diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Contoh yang paling sederhana, jadi contoh ini paling sederhana, di lingkungan kita ini orang-orang baik semua, tapi tiba-tiba ada terjadi salah seorang warga kita itu melakukan misalnya pencurian ya, atau melakukan tindak kriminal pembunuhan misalnya, atau satu orang saja minum khamr, mabuk, mukul orang. Apa yang terjadi ketika dia ditangkap? Oh, dia itu orang daerah sana. Maka yang melakukan satu orang, tapi yang tercemar satu kampung. Kampungnya jadi tercemar ya. Kampungnya tercemar, oh itu orang mana? Oh, orang Semarang misalnya. Kotanya jadi tercemar. Oh, orang Jawa Tengah, Jawa Tengahnya jadi tercemar. Jadi itu satu orang yang melakukan atau sekelompok orang yang melakukan, tetapi akibat yang ditanggung ya, yang harus ditanggung ini ditanggung oleh masyarakat setempat ya. Jadi ini luar biasa. Jadi jangan kita menganggap remeh sebuah kemaksiatan yang ada di lingkungan kita atau pelaku-pelaku maksiat ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan hal seperti itu. Ini gambarannya. Maka kemudian kalau kita memahami seperti itu ya, kita akan melakukan perbuatan yang jelek atau seseorang itu akan melakukan perbuatan jelek itu berpikirnya panjang. Jadi kalau di dalam sekup keluarga, lingkungan keluarga misalnya, kita ada suami, istri, anak-anak, anak kita misalnya melakukan perbuatan yang dalam tanda petik mengganggu haknya orang lain, atau dia membuat permasalahan di masyarakat, yang jadi masalah bukan hanya anak itu, tetapi pasti orang tuanya dipanggil, atau anak bikin onar di sekolah misalnya, anaknya dipanggil, nanti orang tuanya dipanggil ya, mungkin nanti kalau di keluarga itu memang masalah berat, Pak RT-nya dipanggil. Nah, ini jadi masalahnya menjadi luar biasa. Jadi ini problem. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang membuat onar, atau kalaupun ada orang seperti itu harus segera kita cegah, harus segera kita selesaikan. Ini tentang orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini harus segera kita selesaikan agar tidak menjadi membahayakan baik mereka sendiri maupun orang lain. Kemudian yang keempat, di sini dijelaskan bahwa kita diberi kebebasan, manusia itu diberikan boleh kita melakukan apa saja. Tetapi ternyata kebebasan itu dibatasi oleh hak-hak orang lain, oleh kepentingan bersama, oleh hal-hal yang jangan sampai kebebasan kita ini mengganggu atau bahkan membahayakan orang lain. Jadi seringkali digambarkan tadi, sebenarnya bebas di kapal itu mau apa-apa bebas, tapi kalau kemudian orang yang di bawah tadi, wah kan bebas, kita kan di sini ya, ini kan tempat kita gitu ya, kemudian dia lobangi kapal itu, yang terjadi bencana buat semuanya. Sama, ini rumah saya mau nyetel musik keras-keras bukan urusan ya. Ini rumah saya mau berbuat apa saja di rumah saya, itu terserah saya. Nah, itu
bebas. Tetapi begitu kebebasan itu ternyata, wah musiknya nyetel musik keras, tetangga kanan kirinya terganggu, polusi suara misalnya. Ini mengganggu, maka ya jangan kita lakukan. Apalagi lebih dari itu, wah saya bebas ya membawa orang dari luar ke dalam rumah saya, ya, yang dibawa berganti-ganti misalnya, pasangan jadi tempat mesum misalnya, itu urusan saya, ini rumah-rumah saya. Nah, tetapi ternyata karena perbuatan itu masyarakat menjadi tercemar, kampung itu kampung orang genah misalnya. Nah ini bahaya, ini membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Maka kebebasan ini menjadi terbatas. Maka tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya. Tetap kebebasan kita ini terbatas oleh hak-hak orang lain. Jadi kebebasan kita berada di suatu tempat itu terbatas dengan peraturan yang ada di lingkungan kita. Sama kebebasan kita di negara ini dibatasi oleh peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu bukan bermaksud menandingi peraturan Allah misalnya. Jadi kalau kita mentaati peraturan lampu merah misalnya di jalan, itu tujuannya agar teratur. Nah, ketika kita melanggar peraturan itu yang terjadi kekacauan, ya, bisa kecelakaan bahkan ya. Ini keterbatasan kita ketika berada di masyarakat. Kemudian yang kelima, seringkali ya ini yang menjadi masalah ini. Seringkali sebagian orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah itu karena ijtihad, karena pendapat yang salah. Jadi ketika tadi digambarkan di bawah kapal yang bagian bawah itu ada orang satu yang berpikir, wah ini kalau kita lobangi, kita nggak usah naik ke atas. Itu satu. Maka pendapat satu orang ini ya bisa dicegah kalau yang lain tidak mengikuti. Tapi kalau yang lain, wah iya, ya, yang lain membenarkan, maka menjadi komunitas. Nah inilah menjadi masalah besar. Sama jadi yang terjadi di masyarakat kita ya. Kenapa muncul misalnya aliran sesat? Tadinya pemikiran itu hanya satu orang yang memikirkan itu. Tapi kemudian karena dia punya pengikutnya menjadi banyak, maka kesesatan itu menjadi merata. Nah, inilah menjadi tugas berat ya. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu akan lebih mudah ditegakkan manakala ya ijtihad atau pendapat yang keliru ini segera ditangani ya, segera diatasi. Harus segera diselesaikan. Jangan sampai pemikiran yang keliru ini terlanjur menyebar kemana-mana. Jadi sampai hari ini ya pemikiran-pemikiran sesat banyak sekali dan pengikut-pengikutnya juga banyak sekali. Kenapa? Karena dulu ketika muncul pemikiran sesat ini tidak segera teratasi, tidak segera terbendung, dan inilah yang mengakibatkan silih bergantinya kekuasaan ini antara kebaikan orang-orang yang taat kepada Allah dengan orang yang tidak taat kepada Allah ini silih berganti, karena selalu ada seperti itu. Tadinya istihad satu orang tapi banyak pengikutnya. Nah ini yang berbahaya. Maka pelajaran bagi kita adalah kita harus berhati-hati ketika ada pemikiran-pemikiran atau ijtihad-ijtihad, maka kita betul-betul harus memikirkan secara mendalam sebelum mengikuti ijtihad, apakah pemikiran itu pemikiran yang baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, atau pemikiran itu justru kelihatan baik tapi menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Hari ini banyak orang-orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan ya. Banyak sekali munculnya pemikiran-pemikiran liberal, orang-orang yang mengkritisi hukum-hukum Allah. Ada katakan jilbab tidak wajib lah, homoseksual bolehlah, pernikahan sama jenis bolehlah, dan sebagainya. Ini banyak, sehingga terbalik
mana yang seharusnya benar itu ternyata disalahkan, yang jelas salah ternyata dipuja-puja. Para pembohong ya berkuasa dibela-bela karena ngasih uang ya. Kemudian orang yang benar yang taat kepada Allah disalah-salahkan ya karena mengganggu kepentingan mereka. Nah ini na'udzubillah. Dan itu terjadi ya, sepanjang sejarah peradaban manusia itu terjadi silih berganti demikian. Nah kemudian yang terakhir maka jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah benteng umat Islam untuk meraih kejayaan, untuk agar kita bisa sampai kepada ketujuan. Jadi kalau kapal tadi itu berjalan atau berlayar di atas samudra yang demikian hebat dahsyatnya, orang-orang yang berada di dalam kapal itu tidak kompak, tidak sinergi, ya, tidak mau menahan diri, maka yang terjadi adalah kehancuran. Mereka akan tenggelam di tengah samudra. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu benteng, salah satu usaha bagi umat Islam, bagi orang-orang yang berada di atas kapal itu agar tidak terjadi tenggelam, agar kapal tidak tenggelam dan tidak membinasakan semuanya. Dan ini dalam kaitan ini maka amar ma'ruf nahi mungkar ini akan membawa manusia ini atau mencegah manusia ini dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya sudah berusaha mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, tetapi kekuatan orang-orang mungkar itu lebih hebat dan yang terjadi nantinya kehancuran, maka minimal kita sudah menyampaikan, kita sudah berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kita sudah berusaha untuk menepati atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanggung jawab ya, tanggung jawab atas kebaikan atau atas kehidupan bersama ini adalah bukan tanggung jawab individu. Tidak bisa seorang ustadz saja ketika ada masyarakatnya jelek, ustadznya disalah-salahkan, tidak bisa. Karena di situ ada aparat pemerintah, di situ ada tokoh masyarakat, ada orang-orang banyak. Tidak bisa kalau ada masyarakat satu atau dibinasakan kemudian disalahkan hanya Pak RT-nya, Pak RW-nya, tidak bisa. Karena di situ adalah kolektif. Maka dari itu tanggung jawab ini ya, makanya tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan sendiri-sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa single factor, tidak bisa one man show. Semua harus sebagai teamwork. Jadi semua harus bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu, saling bantu membantu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat tentang bagaimana seorang mukmin ya, aulia hukum atau seorang muslim ya, itu ada aulia min ba'di. Jadi satu muslim adalah penolong bagi muslim yang lain. Seorang mukmin adalah menolong, bekerja sama dengan mukmin yang lain. Artinya apa? Bahwa kewajiban dakwah ini harus dilakukan dengan terorganisir. Harus ada organisasi. Masjid Pak Diponegoro ada organisasinya. Ada yang bagian jadi imam, ada yang bagian jadi bersih-bersih, ada yang bagian pengajian, ada yang bagian medsos dan sebagainya. Ada bagian sendiri-sendiri. Sampai ada bagian parkir misalnya, semuanya ada bagiannya sendiri-sendiri dan itu dikoordinir. Tidak mungkin satu orang semuanya, wah saya jadi imam, saya yang ngepel, saya yang tukang parkir, ya tidak jalan ya, tidak jalan. Maka inilah tanggung jawab dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dilakukan dengan organisasi, terorganisir. Maka bergabung dengan organisasi itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita berdakwah sendirian. Nah, dimanapun kita berada, di situ ada organisasi. Kalau di masjid kita ada organisasi ketakmiran masjid. Ya, di luar sana ada organisasi dakwah dan sebagainya. Di tingkat RT ada organisasi RT, RW dan sebagainya. Nah, disinilah tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kemudian
jamaah sekalian, jadi itu sebuah gambaran ya, satu hadis Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada orang agar melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan dalam tataran teknis ya, kalau kita belajar tentang dakwah ini sampai pentingnya data. Berapa jumlah warga di sekitar kita, berapa yang sholat berjamaah, berapa yang sudah bayar zakat, berapa yang berkurban, berapa yang bersedekah atau infak sodakoh, kemudian berapa yang du'afa, berapa yang butuh ya bantuan, siapa orang yang sakit, siapa yang ini sampai data-data seperti itu menjadi penting. Itu agar amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau dari awal itu sudah ketahuan, terdeteksi, kita akan lebih mudah mengantisipasi. Tapi kalau tidak tahu, misalnya kita tidak tahu nih, ternyata di lingkungan kita ada orang-orang miskin yang membutuhkan, kita belum sempat membantu, dia dibantu oleh orang lain, dibantu oleh agama lain, kemudian tiba-tiba tahu-tahu murtad. Salah siapa? Ya, itu bukan salah siapa-siapa, orangnya tersesat, tapi kita juga, kesalahan kita adalah tidak mendeteksi secara awal sehingga terjadi seperti itu. Nah, jamaah sekalian, itulah semoga satu hadis ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga diri kita senantiasa dalam kebaikan, dan lingkungan masyarakat di mana kita tinggal juga senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.